Depok kini semakin tumbuh dan berkembang, melesat laju dan menjadi permukiman terbaik di wilayah Jabodetabek. Didukung oleh fasilitas publik yang lengkap dan modern, Kota Depok menjanjikan masa depan yang ideal bagi para penduduknya. Sebagai kota penyangga ibu kota, Depok memiliki tugas berat dalam menunjang hajat hidup penduduk di dalamnya, terutama dalam soal air. Ya, keberadaan setu di Kota Depok sebanyak 26 setu memang sudah sewajarnya menjadi perhatian pemerintah kota ya untuk menganggarkan di APBD, baik dari sisi keterjaminan saluran air ya untuk pengadaan airnya, maupun untuk pelestarian lingkungan sekitar setu dan juga untuk pengembangan fungsi setu ke arah pariwisata dan potensi ekonomi lainnya. Nah, apa yang perlu diketahui oleh forum warga ataupun Pokja ya yang peduli dengan setu di Kota Depok untuk bisa mengadvokasi atau mengusulkan anggaran, ini adalah yang pertama adalah mendata atau menginventarisir kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berkenaan dengan pemeliharaan setu, baik yang berkenaan dengan penjagaan debit air ya, tadi saluran air yang terkait, mata air dan sebagainya, maupun untuk penghijauan maupun untuk kegiatan kepariwisataan. Nah, setelah ini semua bisa diinventarisir dan dirumuskan kebutuhan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut, maka yang selanjutnya harus diketahui adalah mekanisme proses penyusunan anggaran di APBD Kota Depok. Nah, dalam hal ini yang penting kita ketahui adalah proses penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini adalah Musrenbang ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jadi jadwal Musrenbang yang perlu dicatat adalah di tingkat kelurahan masing-masing itu sekitar Januari, kemudian tingkat kecamatan itu Februari, tingkat kota itu antara Maret atau April. Nah, di jadwal-jadwal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola setu untuk menggunakan momentum itu untuk mengajukan anggaran. Momentum lain yang bisa dilakukan adalah datang ke kantor DPRD ya, ketemu dengan panitia anggaran, meminta dengar pendapat atau hearing dengan mengajukan usulan secara langsung, adakan dialog dan sebagainya, sehingga dengan usulan tertulis yang disampaikan maupun dengan dengar pendapat itu, DPRD dalam hal ini panitia anggaran bisa ikut membantu mendesak atau mendorong supaya ada alokasi anggaran yang meningkat. Saat ini tahun 2006 anggaran terkait dengan setu sudah tercatat lebih dari 3 miliar ya rupiah. Walaupun ini jelas masih sangat kurang dibandingkan dengan keberadaan 26 setu di Kota Depok, apalagi dengan pengembangan fungsi setu ke arah pariwisata dan sebagainya, karena ini menyangkut infrastruktur dan sebagainya. Yang perlu kita informasikan juga bahwa Kota Depok di tahun 2006 ini mengikuti lomba program pendanaan kompetensi atau PPK IPM se-Jawa Barat, Indeks Pembangunan Manusia, di mana hasil lomba ini menempatkan Depok dalam urutan pertama dan karenanya berhak untuk mendapatkan bantuan tambahan belanja dari Provinsi Jawa Barat sebesar 50 miliar. Nah, 50 miliar ini memang dibuat dalam skala atau skema 2 tahun, yaitu tahun 2007 dan 2008. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh warga yang akan mengembangkan potensi setunya ke arah pengembangan ekonomi, pariwisata dan sebagainya untuk mengusulkan bentuk-bentuk kegiatan. Nah, dinas-dinas yang nanti terkait dengan kepentingan pengelolaan setu, baik dari fisik ya, penghijauan maupun pengembangan potensi pariwisata adalah antara lain Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Dinas Pertanian ya, dalam hal penghijauan, kemudian Dinas Pariwisata atau Kantor Pariwisata Seni Budaya dalam hal pengembangan potensi pariwisata. Ini adalah diantara dinas-dinas di Kota Depok yang menjadi sasaran kemitraan ya dari warga yang mengelola setu. Jadi dialog nanti bisa dilakukan secara langsung oleh warga atau kelompok warga bersama dinas terkait, ya baik dalam forum Musrenbang maupun secara langsung disampaikan kepada dinas yang bersangkutan.
bila ada kesulitan tentunya di DPRD bisa dijadikan mediator untuk memperlancar proses komunikasi dalam hal mengusulkan kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan setu.